Oke semuanya, kembali lagi bersama saya tentunya ya. Kali ini saya akan membahas tentang pompa air yang tidak dapat berputar dan dengung, atau bisa dikatakan macet ya. Dan kenapa hal seperti ini bisa terjadi pada pompa air Anda? Di kesempatan kali ini saya akan mengulas semuanya untuk Anda. Dan lagi-lagi saya memakai contoh pompa air Shimizu ya. Ya karena yang ada di bengkel hanya pompa air Shimizu aja, gak ada pompa air yang lainnya ya. Kalau ada pompa air yang lainnya mungkin saya akan membuatkan beda versi lagi, namun pembahasannya tetap sama, yaitu perbaikan dan tata cara perbaikan mungkin ya di channel ini. Dan oke, nggak usah lama-lama. Yang pertama ya, apabila pompa air ini macet atau dengung, itu mungkin banyak faktor ya. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kurang normalnya atau kerusakan yang timbul pada pompa air seperti ini, sudah saya sediakan di video sebelumnya. Silahkan tonton di playlist atau cari-cari di video saya pembahasan tentang pompa air ya. Itu telah banyak saya upload, telah banyak saya buatkan video tentang pompa air. Oke, dan langkah yang pertama adalah coba putarkan kipas yang bagian belakang yang terdapat pada bagian mesin pompa air. Jadinya seperti ini ya. Kipas kan ada, ini pakai obeng ya, pakai obeng. Terus ini kan ada baut plus ya, itu kita putar-putarkan gitu. Kalau agak seret atau kalau macet, biasanya sering terjadi seelnya itu kelet kayak lem gitu, jadi nggak bisa jalan kipasnya. Dan langkah mudahnya seperti itu tadi, seperti yang saya katakan, yaitu memutarkan kipas, atau mungkin Anda juga bisa dengan cara membuka bautnya yang bagian sini. Kita buka, di sini ada 3 baut yang terdapat pada penutup kipas ya. Kali ini saya akan melepasnya agar lebih mudah atau agar lebih kelihatan lah. Kalau dari luar kan nggak terlalu kelihatan ya. Oke, kita lepas dulu. Oke, seperti ini ya. Ini apabila terjadi seret atau dengung, kemungkinan ini kipasnya macet atau seret, jadi nggak bisa muter. Untuk agar dapat berjalan kembali, jadi kita perlu memutarkannya seperti ini ya, diputar seperti ini agar kembali normal. Setelah itu kita tancapkan ke listrik. Dan gangguan seperti ini bukan gangguan makhluk halus ya. Kalau makhluk halus mungkin cocoknya Anda perlu ke Ibu Ningsih Tinampi yang Jawa Timur itu. Ini bukan karena tempatnya salah atau tempatnya di belakang, ini bukan mungkin sih. Ini real faktor pompa airnya atau faktor kadar airnya, bukan ada gangguan makhluk halus dan lain-lainnya ya. Oke, tapi apabila hal ini misalnya telah Anda putarkan seperti ini, telah Anda putarkan berulang-ulang, namun ketika Anda nyalakan kembali tetap saja nggak bisa muter,
alias masih dengung. Untuk itu simak videonya sampai habis ya, karena masih ada langkah selanjutnya apabila cara ini belum berhasil Anda lakukan, dan caranya lebih, kita yang nomor 2 langsung kita nomor 2 aja ya. Lepaskan kalau posisi pompa masih tertancap listrik dan sebagainya, Anda wajib melepaskan aliran listrik, atau kalau nggak bisa masih bingung cara memutus tegangan listriknya karena mungkin udah kecer tembok dan lain sebagainya, Anda matikan MCB yang berada di 3 meter aja. Itu lebih aman agar Anda tidak kesetrum. Dan langkah nomor 2 setelah kita melepaskan kabel atau kita mematikan aliran listrik yang masuk ke pompa ini, kita harus membuka bagian sepulnya ya. Bagian sepul karen yang ini bagian sepul, kita harus melepasnya. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan tentunya obeng plus dan kunci T ukuran 8. Gak usah kunci T juga gak apa-apa, yang penting kunci sok juga bisa. Kalau Anda kuat mungkin pakai obeng plus juga bisa. Di daerah sini ya, di sini ada obeng plus, ada 4 baut ya yang Anda dapat buka. Oke, kali ini kita akan membukanya dulu. Oke, dan di sini telah terlihat ya, di sini terlihat sebuah kawatnya, dapat Anda amati di sini ya. Jadi ini adalah sepul pompa air, dan di sini yang Anda harus amati adalah apakah ada short pada bagian mesinnya atau kawatnya. Nah, itu yang penting sekali Anda harus amati. Bagian sini ada yang short enggak, bagian sini ada yang kayak gosong-gosong itu loh. Jadi apabila kalau kawat ada yang gosong, nantinya akan mempengaruhi kinerja pompa airnya, akan dengung, kalau enggak jelek atau overload pada MCB Anda. Karena apa? Karena ampernya tinggi. Kalau lama-lama ampernya tinggi dibiarin terus, nanti akan terbakar. Kalau terbakar, apa yang akan terjadi? Kalau terbakar nantinya akan mati total, dengung enggak, nyala enggak, mati total, enggak dapat menyala walaupun udah ditancapkan listrik ya. Jadi di sini menurut saya masih keadaan baik-baik saja ya. Mungkin ini perlu dibersihkan saja, udah dapat berjalan. Karena apa? Karena ini sebenarnya pompa air gimana ya, buat cadangan, jadi nggak mungkin rusak karena udah saya perbaiki. Namun mungkin ini perlu di bersihkan pakai bensin atau pakai apa gitu agar kelihatan lebih bersih. Karena saya nggak ada persiapan untuk membersihkan ini, bikin video seperti ini ya. Ini muncul ide aja kayak gini, bikin kayak gini, yang timbul atau yang sering orang tanyakan di channel ini. Jadi ini dipastikan masih bagus. Apabila udah ada yang kebakar nanti kelihatan kok. Kalau udah kebakar nanti kelihatan gosong-gosong gitu. Namun ini masih dalam keadaan baik-baik saja, karena juga sering tak pakai buat minjemin konsumen apabila butuh air mendadak, terus pompa airnya rusak parah, harus opnam.
ini sering saya pinjamkan. Oke, dan apabila pompa air ini atau ya seperti ini, yang seperti punya saya seperti ini, kawatnya masih dalam keadaan bagus, terus langkah selanjutnya apa sih? Jadi ini langkah yang ketiga ya. Yang pertama, putarkan kipas pakai obeng plus. Yang kedua, bongkar dan amati apakah ada kumparan yang terbakar atau short body. Yang ketiga adalah kita harus mengecek dulu nih kapasitornya nih. Kapasitornya masih keadaan oke atau enggak, atau mungkin udah leleh atau gimana. Kalau udah leleh, tentu harus kita ganti dengan kapasitor yang baru ya. Kita buka dulu pelan-pelan karena ini udah malam banget. Ini udah jam 2, ini jam tengah 3, ini jam tengah 3 pagi bro. Untuk kalau sore-sore itu berisik, jadi nggak enak kalau bikin video, jadi malam aja. Kok malam tuh pagi, ini pagi sekali saking semangatnya ya. Dan oke, udah terlihat di sini ya. Jadi apabila kapasitornya udah rusak, itu biasanya pecah, yang sering terjadi pecah, melembung atau kembung, atau di sini ada yang udah ngelokop atau ngelotok gitu loh, atau kabelnya ada yang putus, mungkin bisa jadi pompa airnya dengung. Dan di sini kapasitornya itu 8 mikro ya nih ya, 8 mikro. Jangan mengganti yang lebih dari 8 mikro, misalnya 10, 12, dan jangan juga mengganti kapasitor yang di bawahnya 8 mikro, misalnya 4, 6, nanti sama aja hasilnya akan dengung kalau diganti kapasitor yang di bawahnya, di bawah standarnya ini ya. Jadi Anda harus mengganti sesuai dengan ukurannya ini ya, 8 mikro. Dan kalau udah beres, maksudnya kalau emang ini rusak atau kalau emang ini tidak ada masalah ya, antara ketiganya itu mesti ada salah satu masalah yang sering Anda dapat ya. Atau kalau kapasitor masih bagus, spoolnya kelihatan masih bagus, tapi pompa airnya sering mati hidup sendiri, itu bisa dipastikan dah spoolnya. Kenapa? Karena ampernya tinggi. Kok ampernya bisa tinggi? Kenapa? Karena udah ada short body atau short kawat satu dengan yang lainnya. Kok bisa short? Kenapa? Ya mungkin banyak timbul pertanyaan seperti itu ya. Kok bisa short? Kenapa? Karena panas berlebihan atau pengaruh ada tetesan air yang menetes di bagian spool sehingga short kawat satu dengan lainnya. Kenapa kok short kawat bisa ampernya tinggi? Karena short kawat itu mempengaruhi hambatan yang berada di pompa air ini. Semakin rendah hambatan yang berada di pompa air, maka semakin tinggi ampere yang dihasilkan atau yang dipakai pada pompa air ini. Kalau semakin tinggi ampere yang dipakai, otomatis pompa airnya akan panas. Kalau akan panas, dia akan merotek fuse yang berada di kawat, ditempelkan di kawat. Jadi mungkin seperti itu penjelasan saya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like apabila kalian menyukai video seperti ini. Jangan lupa subscribe apabila video ini bermanfaat untuk Anda. Dan sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi.